wabarakatuh. Saya Subdianto, Kepala SDN Jambuir 1, Program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama, ingin berbagi praktik baik dalam bidang literasi berupa Gerakan Literasi Sekolah atau GLS yang kami kemas dalam bentuk literasi award Turu Super, satu rumah satu perpus. Setiap siswa diharapkan memiliki satu rumah satu perpus di rumah masing-masing. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka yang pertama untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang literasi. Yang kedua, untuk mengalihkan kesibukan siswa dari kesibukan yang kurang bermanfaat menjadi kesibukan membaca buku. Literasi merupakan kompetensi yang sangat urgent dibutuhkan oleh siswa. Oleh karena itulah, maka SDN Jambuir 1 sebagai pelaksana program sekolah penggerak mencanangkan gerakan literasi sekolah yang dikemas dalam bentuk literasi award Turu Super, satu rumah satu perpus, yang meliputi 4 aspek penilaian. Aspek penilaian yang pertama adalah setting atau desain perpus. Di sini kita melakukan penilaian tentang keindahan setting atau desain, kelengkapan perabot baik meja, lemari, rak dan sebagainya, juga kerapian penataan buku sesuai dengan tempatnya atau bidangnya masing-masing. Aspek penilaian yang kedua adalah kelengkapan buku. Pada aspek ini kita akan menilai kelengkapan buku siswa, baik buku cerita atau fiksi, buku agama, buku umum, dan sebagainya. Aspek penilaian yang ketiga yaitu intensitas baca. Seberapa banyak buku yang telah dibaca oleh siswa, kita sebagai penilai tidak akan tahu karena kita ada di rumah atau di sekolah. Namun dalam hal ini, intensitas baca ini dapat direkam melalui buku zigzag. Tikus raja hutan, babi yang sombong, harimau yang tak tahu diri. Kalau sudah ceritakan kembali bisa ya. Aspek penilaian yang keempat adalah presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya yang saya tuliskan di buku zigzag dalam kegiatan gerakan literasi sekolah dalam bentuk literasi award Turu Super, satu rumah satu perpus. Dari sekian banyak buku yang telah saya baca, salah satunya Cerita Rakyat Malin Kundang yang berasal dari daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, di daerah Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Sang ibu sangat menyayangi anaknya, Malin Kundang pun sangat menyayangi ibunya. Hingga pada suatu ketika, Malin Kundang minta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke negeri seberang. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Malin Kundang untuk pergi merantau ke negeri seberang. Setelah sekian lama ibunya menunggu kepulangan Malin Kundang, hingga tersiar kabar Malin Kundang telah menjadi saudagar kaya dan telah menikah dengan putri cantik jelita, putri dari saudagar kaya. Ibunya tidak sabar menunggu kepulangan Malin Kundang. Hingga pada suatu hari,
ada kapal besar dan megah berlabuh di pulau tempat tinggal Malin Kundang. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan siapa pemilik dari kapal besar dan megah itu. Salah satunya Ibu Malin Kundang. Pada saat itu turunlah Malin Kundang dan istrinya yang cantik jelita ke pelabuhan. Ibunya pun datang menghampiri Malin Kundang dan memeluknya, tetapi didorong oleh Malin Kundang hingga jatuh ke tanah. Dan Malin Kundang berkata, "Engkau bukan ibuku." Ibunya pun sedih dan menangis mendengar perkataan anaknya barusan. Hingga dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa, "Ya Allah, jika dia memang anakku, aku maafkan dia. Tetapi kalau dia memang anakku, aku kutuk dia menjadi batu." Langit yang awalnya cerah menjadi mendung. Petir dan hujan menyambar kapal Malin Kundang. Tubuh Malin pun menjadi kaku dan seketika berubah menjadi batu. Amanat dan pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita harus berbakti kepada orang tua. Jika kita durhaka kepada orang tua, maka masa depan kita akan menjadi buruk.